Astagfirullah. Maaf dia, maaf dia. Mana? Lepas gak untuk bila bismillah, ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Tila semua dimanapun kalian berada. Senantiasa kita doakan yang selalu lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa berangkat explore lagi teman-teman. Akan tetapi lebih tepatnya kita akan mencoba untuk menganalisa sebuah rumah. Di mana rumah ini tempo hari terjadi sebuah insiden. Satu keluarga itu kesurupan masa. Tidak ada yang tersisa, pokoknya satu keluarga itu kayak orang keracunan teman-teman, pada membabit gitulah, pada brutal gitu teman-teman. Ada yang banting, ada yang mukul-mukul tembok. Nah, di sini masih banyak kemungkinan yang terjadi, apakah memang gangguan psikologis ataupun memang gangguan goib. Akan tetapi kedatangan kita ke sini untuk memastikan itu teman-teman. Kemudian setelah kejadian itu satu keluarga itu evakuasi atau dipindahkan keluar dari rumah ini, ditangani oleh seorang dukun. Nah, dukun ini ya saya juga belum ketemu, tapi dari penanganan dukun itu menyarankan beberapa hal. Yang pertama, di tempat ini harus dikasih lilin ketika menjelang keluarga itu pada tidur. Jadi lilin yang dimaksud seperti ini teman-teman. Saya juga kaget, rupa-rupanya harus berbentuk seperti bintang ini teman-teman. Sedangkan kita tahu bintang itu kalau untuk ritual-ritual itu rananya itu jelek ya. Apalagi kebalik. Pokoknya ini sudah janggal. Kemudian ditambah lagi adanya perintah untuk memberikan sesajen berupa darah ayam yang disembelih. Jadi nggak boleh ngambil di pasar atau apa, memang harus diserahkan gitu loh, disembelih di rumah ini, darahnya diambil nanti dituang begini perwujudannya. Mas Abdul, silakan. Ini darah ayamnya. Jadi lilin ini dipasang sehabis isya teman-teman. Sedangkan untuk saat ini kita udah jam 8. Kita masih belum tahu sebenarnya kejadian kerasukan itu disebabkan oleh apa ya. Tapi kenapa dukun itu langsung memerintahkan membuat seperti ini, kan aneh gitu kan. Nah, dari bentuk kepedulian kita mendengar kabar ini juga info dari salah satu subscriber, kita datangi dan kita akan coba kuak sebenarnya apa yang terjadi di balik rumah ini. Kemudian ada satu pantangan katanya teman-teman dari dukun itu, bahwasanya makhluk di rumah ini itu tidak suka kalau ada pisang masuk ke dalam rumah. Segala macam olahan pisang ataupun pisang itu sendiri, misalnya seriping ya, itu nggak boleh, saleh itu nggak boleh, terus misalnya es pisang hijau gitu nggak boleh. Pokoknya segala yang berbau-bau pisang itu tidak boleh. Terlepas dari syarat-syarat itu semua, sang keluarga ini sudah tidak mau lagi menghuni tempat ini. Jadi ini beberapa kayak kasur itu udah dikosongkan teman-teman. Kita nanti coba cek. Kita akan coba cek untuk pantangan itu justru kita langgar gitu teman-teman. Saya udah nyiapin pisangnya teman-teman. Nanti saya akan geserkan ini seperti apa reaksi makhluk di sini. Karena saya masuk ke sini pun hanya hawa panas saja ya Mas Abdul yang kerasa ya. Ya entah itu panas karena nggak ada kipas atau panas karena energi, intinya di sini panas banget teman-teman. Ditambah ada lilin seperti ini, kita akan coba tarik makhluknya dengan menggunakan pantangan itu. Nah, kita ambil dulu ya. Baiklah, pisangnya udah kita sediakan.
belum ada reaksi apa-apa teman-teman. Bocor rupanya nih. Jadi dari pihak keluarga yang menghuni rumah ini pun tidak tahu atau tidak merasa mengalami kesalahan apapun. Misalnya kadang-kadang kan ada sebab dan akibat ya Mas Abdul. Ya. Gara-gara habis ke kuburan meludahin pohon atau apa terus jadi kayak gini, itu kan ada sebab musababnya ya. Jadi itu terjadi tiba-tiba, tidak ada yang tahu, tidak ada yang merasa melakukan hal-hal yang aneh itu. Apa gara-gara mau nebang pohon, gara-gara menggali tanah terus ada apanya diambil itu kan, atau ada buhul atau apa, itu enggak ada sebab sama sekali. Tiba-tiba kesurupan aja dan semuanya nyalur gitu, nyetrum gitu. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Masya Allah. Siapapun yang mengganggu di rumah ini atau yang merasa menguasai atau yang merasa terusik dengan adanya pisang di tempat ini, silakan kalian tunjukkan wujud kalian, tampakkan, jangan ragu-ragu. Kalau kalian merasa tidak suka dengan kehadiran kami, tunjukkan eksistensi kalian. Kalau kalian membenci kami, silakan datangkan wujud kalian di sini. Karena kami ingin kenalan dengan sampean-sampean. Apa yang sampean lakukan itu sudah kelewatan. Dengar Mas Abdul? Dengar. Ada suara lolongan kan? Ada yang gerak juga kayaknya Mas. Hah? Ada suara itu loh, kapak kesenggol gitu. Astaga. Si coba Mas Abdul. Tuh kan. Ya masyarul arwah ruhani, ya masyarul jannah sayyidul wilayah. Yang merasa tidak terima dengan kehadiran kami ataupun kehadiran pisang di tempat ini, silahkan tunjukkan wujud kalian. Oke. Saya ngerasa nih di kamar ini. Coba. Kau yang seperti padat pada sini nih. Di kamar ini nih. Udah padat ini Mas Abdul. Udah padat. Iya. Mana Mas? Taruh. Dari sini kok. Panas banget ini, serius loh. Coba cek belakang lemari coba. Nggak ada Mas. Apa kayak kamu nggak ngerasa sih Mas Abdul? Ngerasa gerak doang sih. Ya udah ada perwujudannya apa? Dicek aja ya lemarinya ya. Dalam sini buka. Ya. Tapi kok ada barang penting yang enak ya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa.
Aja doang ya. Saya ngerasa di lemari ada itu kok, ada energi atau sesuatu ya. Panas banget sumpah. Tapi saya ngerasa udah madet kok Mas Abdul. Udah madet. Nggak ada. Apa feelingku yang salah ya? Salah kan Mas? Saya juga nggak ngerasa kok. Saya ngerasa nih di sini kok. Sini. Tadi di lemari kan? Apa? Ada benda-benda di lemari? Nggak tahu. Tapi di sini juga ada. Ada, serius. Buka coba. Nggak ada. Tapi nggak ada nih. Kalau dibuka nggak ada loh. Ada apa? Tapi kayak di Astagfirullahaladzim. Apa Mas? Tuh, awas. Apa? Di belakangmu. Apa sih? Mana nggak ada? Tuh nggak ada Mas. Tadi ada makhluknya kok. Serius. Di mana? Di belakangku tadi. Iya. Lihat nggak Nur? Apa aku doang yang lihat apa halusinasi aku ya? Dilapin nih pakai. Lap nih. Apa nih bayangan ini kotoran kali ya? Bayangan paling Mas lah. Orang nggak ada kok. Saya juga nggak ada ngerasa. Dibersihin sampai Kira pakai mah. air ya pakai. Serius aku lihat tadi di pantulan kaca kok ada makhluk. Ini air nih, nyala nggak nih? Enggak. Nih. Coba. Ini ada aneh loh. Saya ngerasa ada makhluk madet di sini. Cuman aku nggak lihat wujudnya kok. Pakai air ya. Ini posisi Bos Goro masih istirahat lur, jadi aku nggak bisa. Ambil Ini. Bos Goro. Oh malah burung. Burung ya. Punten. Alang. Mana tuh? Malah burung ya. Harusnya pakai kertas ini Mas. Tisu ya harusnya nih. Ya tisu kalau nggak kertas. Udah cukup kayaknya. Gak bisa lur ini lur. Nanti nunggu kering ya. Tapi saya lihat sesuatu di sini kok. Kalian lihat nggak? Dari jauh-jauh ya. Belum kelihatan Pak ya. Orang tadi serius ada di sini Mas Abdul. Gimana sini? Di sini ini. Ini kayak orang bungkuk gitu loh. Orang bungkuk. Iya bungkuk. Kayak orang tapi bungkuk banget gitu loh. Mukanya orang. Mukanya orang. Bukan yang serem-serem gitu kayak orang gitu loh. Rambutnya panjang aku lihatnya tadi di bayangan cermin itu. Terus kemana? Nah, halu paling Mas lah. Halo gimana orang saya lihat kok. Di cermin tadi tapi pantulan Tapi modelnya. apa kotoran tadi ya? Kotoran yang di sini ya? Orang kali itu buktinya udah dilap nggak ada. Nggak ada apa-apa Mas. Halu nih kayaknya Mas lah. Hah? Halu paling sampean. Halo gimana? Tuh goyang baterai mataku. Mana-mana? Oh Sabtu nih. Belakangmu. Lihat gak? Jelas banget kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Mas. Ini berarti di sebelah kiriku kan ini ya? Sebelah kananku Mas. Ya kan belakangmu sebelah kanan ya? Iya. Yuk. Loh. Gak ada kok. Aneh banget.
Saya udah berulang kali lur dari tadi coba modetin tapi nggak nemu-nemu. Coba nih cermin lagi nih. Dari cerminnya. Apa dia keluarnya hanya lewat cermin ya? Pisangnya bawa sini coba Mas Abdul. Pisang. Enggak. Ini pisang. Ya coba. Kamu dari belakangku. Angkat coba. Diangkat gini. Nah gitu. Bisa. Muncul nggak dia? Kacanya pada kotor. Iya Mas Syarul. Apa nih bayangan apa nih? Mas Syarul arwah ya Mas Syarul jadi asik. Tuh terakhir. Tuh kan tuh. Iya. Tuh. Nih. Deket banget lagi, Mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jelas ya, Lur? Astagfirullahaladzim. Kamu kerasa ada yang nyenggol gak? Enggak Gak ada. Mana, Mas? Astagfirullahaladzim. Pergi kemana lagi dia? Saya juga gak tahu. Saya kolong ya Lur ya. Ada siapa-siapa tuh? Aneh sumpah. Jatuh lagi. Coba Mas Abdul. Pisangnya taruh ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul ya masyarul jadi saibul wilayah. Siapapun yang barusan mencoba menamakan diri, silahkan tunjukkan wujudmu sepadat mungkin, semampumu, sekuatmu. Kami siap melihat rupamu. Jika kau tidak mewujudkan diri, maka pisang ini akan selamanya di tempat ini sampai dia membusuk. Turun kau yang sebelum. Saya ngerasa di belakang saya Lur, saya kamera belakang. Oke, saya pakai kamera belakang Lur. Soalnya saya ngerasa energinya di belakang saya, dia kayak masih belum mau nongolin dirinya tuh di depan kita. Kita ikuti dulu alurnya, kita kenalan dulu pelan-pelan. Muncul ke coba. Ya masyarul arwahi ruhani, ya masyarul jannah saibul wilayah. Siapapun yang menghuni tempat ini, jika kau tidak mewujudkan diri segera, maka saya tinggalkan pisang ini di tempat ini sampai dia membusuk. Sekiranya kalian tidak terima, wujudkan diri kalian. Apa yang kalian lakukan di tempat ini itu sudah keterlaluan. Membuat satu keluarga tak sadarkan diri itu parah banget. Tuh Mas Abdul, fokus. Anginnya kenceng banget, Mas. Nah. Nah, mana? Itu angin, Bro. Angin itu. Kamu nggak lihat wujudnya? Nggak lihat. Dia palanya lebar, jenong dia. Kumisan, jenggotan nggak lihat. Tangannya juga udah brudul itu, lihat gak? Saya lihat itu kordenya cuma gerak-gerak, Mas. Kena angin itu kayaknya. Nggak bisa di zoom ya kalau kamera depan ya. Sini sih, kamu coba lihatnya dari kamera sih coba. Masa sih, Mas? Nih, ini mah jelas banget Mas Abdul. Mana? Astagfirullahaladzim. Matanya hitam, sampingnya putih kayak belekan itu Lur. Komisan. Astagfirullahaladzim. Kamu mau apa ha, di tempat ini? Wujudkan dirimu coba. Tampakkan jelas-jelasnya coba. Tuh, nggak kelihatan Lur. Kalau saya lihat mata telanjang nggak kelihatan Lur. Saya lihatnya kordenya kena angin, Mas. Pas. Tangannya pas. Pas.
Lepas. Astagfirullahaladzim. Lepas, Mas. Nggak ada. Ini saya cerminnya blur lagi loh. Sebenarnya kita mantaunya anaknya dari cermin juga nih. Coba ini kita lebih ekstrem lagi coba. Oh, apa namanya? Gimana, Mas? Diapain? Becek-becek kayak apa? Bisanya? Ditaruh di atas darahnya coba. Mau dicelup-celupin. Celup-celup ya. Darahnya masukin aja nggak apa-apa. Diginiin apa? Dipotes, dipotong, diambil dulu isinya itu yang udah dibuka. Nih, ya potong di potek. ya, terus masukin. Astagfirullah, Mas. Ya Allah, Mas. Ya Allah. Mas Abdul, tolong Mas Abdul. Ya Allah, Mas. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Lepas gak untuk billahi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Mana, Mas? Cakar barusan. Keluar kau. Jangan nanggung-nanggung kayak gitulah. Tunggu di bawah, Mas. Di sini kok. Mana lagi? Mana lagi? Nggak ada, Mas. Oh, ada cermin gitu. Astagfirullahaladzim, Mas. Bisa kelihatan. Mas. Mas. Sini. No. Tangannya nih. Oh, iya loh. Gede banget tangannya. Astagfirullahaladzim. Maaf dia. Mana? Dipermainkan kita, Lur. Cobalah ya, gentle lah. Astagfirullahaladzim. Oke, wujud juga airnya. Sini kau. Hei. Siapa kau sebenarnya? Saya cuma mau kenalan. Dari tadi kau nggak mau muncul. Salaman. Nggak masalah. Yang penting kita kenalan dulu. Kamu tujuannya apa seperti ini? Salaman. Sini, tanganmu. Siapa namamu?
Siapa namamu? Sungkur. Sungkur namamu. Untuk apa kamu di sini? Tujuan apa yang sedang kau coba gapai di tempat ini? Yakin kamu Sungkur? Kasungkur. Bongkok banget ya, Lur. Bongkok banget ya, Lur. Kamu apa di sini? Akhirnya baca juga. Dengan siapa kau di sini? Apakah kau sendirian? Apakah kau memiliki teman? Saya ingin penjelasan darimu. Bisakah kau masuk ke raga temanku? Bau pisang? Apa hubungannya sama masuk ke raga teman saya? Buang dulu pisangnya. Baik, Mas Abdul. Siap. Pisangnya dikeluarin dulu. Kau yang membuat satu keluarga di sini kerasukan. Dah tuh, pisangnya udah dibuang. Mas Abdul? Ya, Siapa yang bisa sih? siap. Wah, gaya-gayanya persis sama wujudnya, Lur. Sebelumnya, saya ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepadamu karena kamu mau menghadirkan dirimu di hadapan saya. Mohon maaf jika kata-kata saya di awal itu mungkin kurang sopan, karena tujuannya agar kau mau keluar. Sekarang kau mau keluar, saya akan terus terang tujuan kami ke sini ingin menanyakan apa yang menjadi sebab musabab dirimu mengganggu keluarga yang ada di rumah ini. Aku sudah menjalani hubungan dengan Erika. Dengan siapa? Erika. Erika itu yang punya rumah ini, salah satunya. Anak dari pemilik rumah. Anak dari pemilik rumah ini. Saya sebelumnya belum ketemu sih, soalnya si keluarga itu sendiri sekarang dipindahkan ke tempat yang masih rahasia sama dukunnya itu. Kamu punya hubungan dengan Erika? Ya. Hubungan apa yang kau maksud? Apa itu? Pasangan kekasih. Pasangan kekasih. Mana mungkin Erika pacaran denganmu? Dengan cara apa? Menjadi Samsul. Maksudnya menjadi Samsul? Kok Samsul itu gimana maksudnya? Jelaskan jelas-jelasnya. Kalau mungkin ada jalan keluar, nanti saya carikan jalan keluarnya. Erika hanya mengetahui saya adalah Samsul. Oh, Tidak mengetahui wujud asliku. oh, kamu mengelabui manusia, mengganggu pikiran manusia sehingga melihat dirimu itu seperti manusia yang namanya Samsul. Atau istilahnya kamu bertasyakul menjadi Samsul gitu. Ya.
Kamu pacaran sama Erika. Iya, Terus apa yang membuatmu menjadi mengganggu rumah ini? saya tidak terima. Cintamu diputus? Tidak. Tidak direstui. Tidak direstui? Kamu berharap restu dari seorang ibu yang pacarnya hendak menikah, yang anaknya hendak pacaran dengan jin gitu maksudnya? Kamu Dia tidak tahu. kamu berharap hubunganmu direstui sama bapak ibunya Erika gitu? Iya. Saya tahu bahwa saya tidak akan direstui. Nah, Hanya saya tidak terima. tidak terima apa? Merasa tidak terima. Karena orang tuanya tidak tahu siapa lelakinya, tetapi langsung tidak diterima. Berarti kamu sudah mencoba bicara dengan Erika untuk ngobrol sama orang tuanya gitu? Orang tuanya tidak mau merestui kita. Padahal belum ketemu sama kamu. Padahal belum bertemu. Orang tua macam apa? Hendak mencari laki-laki yang seperti apa? Yang pertama bukan golongan jin. Orang pada umumnya mencari jodoh untuk anaknya ya sesama manusia. Yang kedua mapan, itu wajar. Padahal dia belum tahu. Dia belum tahu bahwa saya bukan manusia, tetapi masih saja tidak direstui. Mungkin Erika sudah punya gambaran mau nikah sama siapa. Hanya saja kan gara-gara perilakumu itu Erika terus jadi tidak suka dengan laki-laki itu. Mungkin kau sendiri yang mengganggu hubungan Erika dengan calonnya. Saya sih nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Jin-jin sepertimu tuh saya paham. Kamu mencoba menghasut manusia untuk keluar dari jalan normal. Tetapi Erika belum tahu. Ya sudah, kamu jelaskan saja. Kamu cari jodoh aja. Tidak bisa, saya tidak terima. Nah, terus kalau kamu nggak terima, kamu mau apa? Saya akan mengganggu. Kamu akan mau sampai kapan? Hah? Sampai merestui. Sampai merestui tidak akan. Cobalah berpikir yang lebih masuk akal. Kundi banyak kok yang cantik kok. Tidak suka. Tidak suka. Tetap aja lah. Kamu itu udah keterlaluan harus seperti ini. Kamu sendiri yang tidak tahu batasan, ketika kamu ditegur malah nggak terima. Itu orang yang tidak tahu rasa bersalah, tandanya mau dihajar palanya. Kenapa kau bawa pisang kemari? Ya, setahu saya kamu tidak suka pisang. Iya, karena saya bukan monyet. Emang kalau yang suka pisang itu monyet? Ya, biasanya seperti itu. Biasa seperti itu ya. Kamu sukanya apa? Erika. Erika. Terus kamu berarti nggak mau pergi dari rumah ini? Tidak mau. Kalau saya usir gimana? Mau secara baik-baik apa mau secara kasar? Kenapa kamu mengusirku? Ini bukan rumahmu, ini rumah dibangun puluhan juta kayak gini. Masa mau dikosongkan hanya gara-gara makhluk yang tidak tahu diri seperti dirimu sih? Jangan dikosongkan. Jangan dikosongkan bagaimana? Kamu buat semua orang di sini kerasukan kok. Cukup Erika yang di sini. Cukup Erika di sini, nanti sama kamu diapa-apain. Karena saya cinta sama Erika. Cinta itu buta, buta itu mata. Harusnya jikalau cinta itu buta, tidak usah memandang aku ini jin ataupun manusia. Emang kamu
Kamu ini jin, emang kamu mau ngode? Mau merantau atau mau apa? Gele duit, apa dagang sayur kayak apa? Emang kamu mau? Bisa. Bisa bagaimana? Kamu mewujudkan diri sebagai manusia pun tidak seutuhnya manusia, pasti ada cacatnya. Ya, dan itu pun tidak bertahan lama. Saya bisa mencarikannya uang. Tidak dengan cara seperti itu. Manusia itu butuh uang halal. Bukan uang segala macam bentuk uang terus itu enggak. Lagi pula nanti Erika mau punya anak-anaknya kayak gimana? Udahlah. Saya minta secara baik-baik. Saya bukan siapa-siapanya di sini, tapi saya melihat perilakumu seperti ini, saya nggak enak hatinya. Kamu mau pergi sendiri apa saya usir? Saya mau nunggu Erika. Erika, Sabtu. Aduh, Akbar. Astagfirullahaladzim. apalagi ini Mas? Siapa lagi nih? Siapa kau? Hah? Kau saudaranya si itu tadi Sungkur, Kak Sungkur? Bukan. Terus kenapa kamu jadi sini? Kamu mau nasibnya sama kayak Kak Sungkur? Kamu pacarnya? Pacarnya Kak Sungkur? Cowok ini loh. Pacarnya siapa kamu? Erika. Masa Erika mau sama makhluk seperti kamu? Hah? Kamu pacar pertamanya? Berarti pacarnya Erika nggak cuma satu dong? Bohong. Kalian kesini pasti anak buahnya Kak Sungkur ini. Apa maksudmu? Mas Abdul, bisa mediumisasi lagi nggak? Oh, bisa Mas, bisa. Masih? Masih, Fresh ini? Masih fresh. Kau masuk aja ke teman saya. Berani nggak? Berani, oke.
Erika di mana Erika? Erika, Ya Erika di mana? katanya kamu pacarnya, masa tanyanya ke saya? Ya memang pacarnya saya. Kamu tuh ngarang ya, kamu anak buahnya Kasumpur ya kamu ya? Loh, bukan. Justru Kasungkur itu pacarnya Erika setelah saya. Kamu Itu mantan? selingkuhannya. Oh, Erika pacaran sama kamu, terus selingkuh sama Kasungkur. Iya, Begitu? iya begitu. Bukan kau anak buahnya Kasungkur? Bukan. Kok bisa samaan? Oh, pacarnya banyak. Pacarnya banyak, Banyak. tapi kamu yang pertama. Saya yang pertama. Kok bisa Erika pacaran sama Jin? Ini karangan ini kalian. Oh, bisa. Dia itu memang bisa melihat golongan kami. Bisa melihat apa? Golongan kami. Golongan kamu. Bisa melihat Jin, indigo, Iya, mata batin. bisa buka mata batin. Ah, Dan dia juga punya ilmu pengasih begitu. Tapi untuk para jin. ilmu pengasih untuk para jin. Para jin Sehingga para jin pada tertarik kepada dia. tertarik kepada dia. Itu Erika sengaja atau tidak sengaja Erika sengaja seperti itu. menarik para jin untuk suka dengannya? Iya, Lah, kamu tahu itu pengasih itu ibaratnya dia hanya tahu. untuk menarik saja. Terus kenapa kamu mau? Orang dilihatin langsung suka begitu. Kok langsung suka? Nah, terus kenapa kamu di sini? Kenapa kamu ikut-ikutan mengganggu Erika? Kenapa nggak kamu ajar aja Kasungkur itu? Kalau kamu memang pacar pertamanya. Di sini masalahnya bukan si Sungkur. Siapa? Masalahnya apa? Masalahnya Erika mau menikah, tetapi dengan bangsa kalian. Oh, jadi kalian ini yang merasa suka dengan Erika karena kecantikannya, karena pengasihannya. Terus jadi cemburu, nggak terima, dia bakalan nikah dengan manusia. Ya, dan banyak di sini yang tidak terima. Oh, dari sekian banyak kenalannya Erika dari bangsa jin pun semuanya nggak terima. Enggak terima. Pokoknya kalian mengusahakan bagaimanapun caranya Erika jangan sampai menikah dengan manusia. Menikah itu sih Saya- lelaki yang mau menikah datang kemari pasti akan diganggu. Siapapun pacarnya pasti akan diganggu. Siapapun. Oh, begitu rupanya. Nah, sekarang saya mau tanya. Kamu udah tahu belum caranya menggagalkan pernikahan itu? Yo, Belum. belum. Saya kasih tahu caranya. Emang bisa. Ya, yang pertama kamu ganteng. Bos. Wanita suka laki-laki ganteng. Ya jelas Erika saja mau jadi pacar saya. Kamu dimanfaatin doang berarti. Yang kedua kaya. Saya kaya. Wanita itu bakalan kejam sama laki-laki miskin. Biasanya gitu. Ya saya kaya. Saya tidak dikejami, tidak dijahati oleh si Oh, Erika. terus belum mungkin. Banyakan ya lur, ini enggak semua ya lur. Dan kemudian biar kamu bisa menggagalkan Erika menikah, itu kamu jadi manusia dulu seutuhnya. Kira-kira bisa nggak, mungkin nggak kamu selama hidup kamu ini bakalan jadi manusia terus? Loh yang bagaimana? Bisa nggak kira-kira? Ya udah bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau udah bisa berarti Erika juga nggak bakalan gagal menikah. Oh, ya lihat aja nanti. Ini banyak sekali. Kamu di sini. nggak bakalan lihat kalau kamu bersikeras seperti itu. Karena sebelum Erika menikah, kamu itu sudah lebur dulu. Siapa yang mau leburin? Siapa yang mau leburin? Oh, kamu. Ternyata kamu datang kemari ingin berbuat jahat kepada kami. Saya sebenarnya tidak mau berbuat jahat dengan siapapun. Rupa-rupanya kalian
secara tidak disengaja kalian putus kami karena kalian udah mengganggu. Ini salah Erika sendiri, bukan salah kami. Ya sekarang kamu lepaskan. Kalau kamu lepaskan saya tidak akan menyakiti kamu. Biarkan dia hidup dengan tenang. Kalau kamu cinta, lihat dari kejauhan aja udah senang. Asalkan dia bahagia. Sekarang deket sama kamu, kalau dia menderita, itu bukan cinta, itu egois namanya. Dia juga bersalah. Ya terus sekarang kalau nggak ada satupun yang mau mengalah, ya udah lah, orang dia udah mau nikah kok. Berarti tandanya dia tidak suka. Kalau dia suka sama kamu, ya dia nggak bakalan nikah, karena gitu. Pakai aja logikanya. Sekarang saya mau tanya, saya nggak mau bertele-tele. Kamu mau menghentikan perbuatanmu yang mengganggu isi rumah ini, atau mau lebur? Siapapun yang hidup. Berarti kamu akan menjauhi Erika. Ya saya pengen hidup. Saya tidak berkata untuk menjauhi si Erika. Nih serba bingung loh, kalau kita lebur dia mau tobat. Kamu mau tobat nggak? Erika mau nggak sama saya kalau saya tobat? Ya tidak, tentu tidak. Kamu mau tobat nggak berarti? Tanpa Erika. Bukan karena Erika tobatnya. Karena kamu merasa bersalah terus jadi tobat. Mau tobat nggak? Kalau tobat membuat Erika jatuh cinta pada saya, ya mau. Kalau tidak? Ya tidak. Oh begitu. Ya begitu. Berarti kamu udah cinta mati nih. Cinta mati. Kamu cinta mati banget. Ya. Kalau kamu cinta mati, kenapa nggak mati saja? Tidak ada yang lain kecuali Erika. Bunuh. Kalau memang sudah jalannya. Ini tidak bisa langsung dibunuh. Kepala ngapa juga ya. Apapun yang terjadi, dia pun terkena peletnya Erika, istilahnya kayak gitu. Jadi dia ini korban lur, kalau dipikir-pikir. Cepat. Udah, kamu keluar lah. Oh, katanya mau dilebur. Udah, kamu keluar daripada Nasya berubah pikiran. Astagfirullahaladzim. Oke, dari sini, dari kita di rumah ini, satu hal yang bisa kita dapati, Apa itu mas? bahwasanya Erika adalah sumber dari masalah ini. Berarti sumbernya yang punya Tetap rumah Erika, sendiri. tetap yang punya rumah. Gak mungkin sih sesuatu tiba-tiba terjadi tanpa alasan kan? Iya betul sih mas. Tapi saya merasa bersalah kok ngeleburin situ siapa? Jembur, lihat Chan. Astagfirullahaladzim. Ternyata banyak juga loh di sini loh makhluknya. Lilinnya udah mau habis tuh. Ini Mas Abdul, kalau sudah seperti ini, tolong pegangin. Gini lur, kalau sudah seperti ini, satu-satunya cara kita coba menemui Erika. Seperti apa orangnya, seperti apa perilakunya, untuk kita kuak informasi juga. Karena kalau dari alasan tadi, justru Erika sendiri yang menarik makhluknya mendekati Erika. Mungkin dia indigo teman-teman, dia berkomunikasi dengan bangsa jin, tapi sampai nggak tahu batasan, baper lah istilahnya. Ya. Habis itu suka, jinnya banyak yang suka, dia mau nikah justru malah dipersulit. Saya baru tahu kalau dia mau nikah itu. Saya juga awam banget tentang penghuni rumah ini teman-teman. Saya dikasih kuncinya pun oleh saudaranya, sedangkan keluarga ini masih di
rawat lah istilahnya, masih disembunyikan di tempatnya si dukun itu. Jadi besok saya akan coba untuk menelusuri keberadaannya di mana. Kalau ketemu ya syukur, kalau enggak ya nanti kita coba ulik lagi rumah ini, barangkali ada solusi selain bersama Erika. Ya. Saya pamit sedulur, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.